Pertemuan ke-10, transformasi geometri 2 dan 3 dimensi. Jadi kita masih ada di sini. Bahasan transformasi geometri kedua dan 3 dimensi. Pokok bahasan adalah rotasi pada sembarang titik, current transformation matrix, nanti saya bahas lagi lebih dalam. Inverse transformasi, GL load identity, GL push matrix, GL pop matrix, 3 dimensi, canvas versus viewing volume, 4 setting open GL untuk 3 dimensi, glued wire bintang, glued solid bintang, bangun bervolume, dan kubus manual. Ini latihan dari yang minggu kemarin, saya ulang di sini. Lewati saja, silakan mahasiswa kalau mau bikin. Kemudian bahasan yang pertama, subtopik bahasan yang pertama, rotasi pada titik sembarang. Transformasi rotasi dan scale itu bergantung pada sumbu koordinat pada OpenGL. Jadi yang kemarin pelajarannya kan rotasi dan scale itu sangat tergantung pada titik acuan. Nah, kalau di OpenGL titik acuannya adalah sumbu koordinat. Jika ingin merotasi atau men-scale objek terhadap sembarang titik, maka yang perlu dilakukan adalah, jadi kalau kita tidak mau menggunakan lagi sumbu koordinat tapi titik sembarang, yang perlu dilakukan adalah satu, mentranslasikan objek ke sumbu koordinat. Setelah itu lakukan rotasi atau scale. Setelah itu mentranslasikan objek balik ke posisinya semula. Maksudnya gimana? Ini contohnya. Jadi ada kubus di sini. Terus dia mau dirotasi tidak terhadap sumbu koordinat, tapi terhadap titik tengahnya dia sendiri. Jadi hasilnya begini. Jadi minus 45 searah jarum jam pada sumbu Z. Jadi posisinya begini. Nah, kalau ini dirotasi langsung terhadap sumbu koordinat, maka posisinya nanti dia akan ada di sini. 45 derajat di bawah di sini. Padahal yang diharapkan adalah tampilannya seperti ini. Nah, yang seperti ini adalah kubusnya diletakkan di sumbu koordinat, setelah itu dirotasi, setelah itu dikembalikan lagi. Proses perkalian matriksnya adalah seperti ini. T positif, R, T minus. Terus di sini kubusnya. Jadi kubusnya dikalikan dengan translasi minus ke sumbu koordinat, rotasi, terus ditranslasi balik positif sebesar yang sama dengan yang di sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Latihan. Jadi modelnya seperti ini, digambar ada kotak bujur sangkar di sini, terus dia dirotasi 45 derajat terhadap tengahnya dia sendiri, bukan terhadap sumbu koordinat. Kalau 45 derajat terhadap sumbu koordinat, nanti posisinya ada di sini. Oke, sekarang saya tunjukkan dulu. Saya bikinkan new project. Week 10A. Tuh, sudah ada. Saya kasih week 10A. Oke. Ini saya select all del. Saya ambil triangle CPP, paste di sini. Saya coba dulu. Oke, ada masalah. Saya ganti sekarang GL polygon, rules posisinya 1 1, setelah itu 1 2, setelah itu 2 2, setelah itu 2 1. Oke, terus saya bikin garis sumbu koordinatnya 2 garis. GL begin, GL lines, GL vertex 2F. Saya kasih minus 10,0. Saya langsung kasih begini saja.
Terus GL vertex 2F 10,0, GL vertex 2F 0,-10, GL vertex 2F 0,10, terakhir GL N. Terus berikutnya glue ortonya saya kasih 20, ya coba 20 saya run. Oh, terlalu kecil, saya kasih 10 saja. 10 ya kan. Ya, di sini. Nah, sekarang kalau saya langsung pakai proses GL rotate F sebesar 45,0,0,1 nih, kalau saya run hasilnya begini, dia pindahnya ke sini 45 derajat, sementara kita mintanya dia ada di sini. Nah, maka ini dia perlu ditranslate dulu terhadap titik tengahnya dia menuju ke sumbu koordinat. Titik tengahnya dia di 1,5, terus 0. Balik, kan bacanya dari bawah ke atas, translate ke sumbu koordinat, dirotasi, setelah itu dibalik lagi di sini jadi positif. Run. Nih, hasilnya di sini. Hasilnya sekarang di sini. Coba dulu, sambil saya tunggu ada pertanyaan kah? Silahkan dicoba dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Current transformation matrix. Definisinya kan sudah saya singgung minggu kemarin. Matriks yang menyimpan nilai transformasi yang diterapkan untuk semua vertex. Nah, OpenGL itu punya cara untuk memanipulasi nilai CTM secara langsung. Jadi nilai-nilai dari per komponen dalam matriksnya CTM itu bisa dimodifikasi. Ada fungsinya untuk ke sana. Tetapi yang diajarkan di kelas ini adalah untuk memanipulasi CTM gunakan transformasi. Jadi saya tidak ngajari yang perintah-perintahnya itu.
Jadi kalau mau mengubah CTM ya gunakan perintah-perintah semacam ini, gl translate, gl rotate, gl scale, dan seterusnya. Terus, implementasi pada pipeline. Ingat, dunia komputer grafik itu umumnya pipeline. Satu data diolah, kemudian diolah lagi secara berurutan, secara serial dalam satu pipeline. Nah, jadi kalau di sini ada vertex V dan vertex U. Kalau dalam bahasa Inggris itu vertex yang jumlahnya lebih dari satu itu disebutnya vertices. Dia masuk ke dalam transformation, proses transformasi, menerima nilai CTM T di sini. Hasilnya adalah TU dan TV. Jadi U, vertex U yang sudah tertransformasi dan vertex V yang sudah tertransformasi. Di sini digambarkan titik V ada di sini, TU ada di sini. Sekarang jadi titik U ada di sini dan titik V ada di sini. Setelah itu, ini masih vertices hasilnya. Masuk ke rasterizer. Outputnya adalah frame buffer, yaitu pixel. Jadi di sini dibikin garis, nanti dibikin garis antara titik U dan vertex V. Dibikin garis di sini. Ini dalam satuan keluarnya sudah pixel, nanti diarahkan, dikirim ke frame buffer. Terus berikutnya saya kenalkan dengan yang namanya inverse transformasi. Setiap kali ketemu dengan perintah transformasi, maka nilai CTM itu akan berubah. Perubahan ini berpengaruh ke semua vertex di bawahnya. Jika fungsi display dipanggil beberapa kali oleh operasi resize window misalnya, maka CTM akan berubah-ubah tiap kali ada resizing window. Contoh, ketika pertama kali jalan, display. CTM-nya pertamanya normal. Setelah fungsi display ada transformasi, CTM-nya berubah menjadi CTM aksen. Terus ternyata fungsi display dipanggil lagi. CTM aksen jadi CTM double aksen. Dipanggil lagi display yang ketiga kali. CTM double aksen jadinya dari CTM triple aksen. Ini saya contohkan dulu aja. Jadi di sini, ini kan masuk pertama display CTM-nya tidak berubah. Di sini CTM-nya berubah karena perintah-perintah di sini. Terus digambarlah kotak di sini. Nah, ketika dia sampai di sini, selesai fungsi display, CTM-nya sudah berubah. Kalau fungsi display dipanggil lagi, CTM-nya yang lama yang sudah berubah itu tetap berlaku di sini. GL lines akan mengikuti perubahan dari CTM sebelumnya. Terus ketumpuan lagi transformasi di sini. Sehingga yang tergambar di sini akan berubah juga. Nih contohnya. Ini saya resize. Kalau saya resize, ini belum saya lepaskan tombol mouse saya. Kalau saya lepaskan, dia akan manggil fungsi display. Nah, CTM-nya numpuk. Hasilnya tergambarnya begini dia. Ini kalau saya ubah terus, dia berubah terus. Karena perubahannya 45 derajat, maka satu titik dia akan kembali ke semula. Karena sudah 360 derajat rotasinya. Kembali ke tampilan yang semula. Nih. Tapi CTM-nya ini ya berubah terus begini. Tuh. Terus gimana Pak cara ngatasi ini? Maka nilai CTM-nya itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan di-inverse, dibalik nilai CTM-nya itu. Nah, saya terangkan dulu cara yang pertama. Untuk mengembalikan nilai CTM ke nilai sebelumnya, transformasinya dibalik. Jadi kalau sebelumnya dia di atas ada translate positif, dibaliknya adalah translate negatif dengan besaran yang sama. Kalau di atas ada translate negatif, bawahnya dikasih translate positif dengan besar translate yang sama. Kalau di atas ada rotate positif, di bawahnya rotate negatif pada sumbu yang sama dan besaran yang sama. Rotate negatif jadi positif pada sumbu yang sama dan besar yang sama. Kalau di atas ada scale M, maka di bawah perlu dikasih scale 1/M.
Terus untuk transformasi jamak, inverse transformasinya harus diurutkan seperti mengurutkan tanda kurung. Jadi kalau ada kurung siku, kurung kurawal, kurung biasa, maka dibaliknya kurung biasa, kurung kurawal, kurung siku. Kalau urutannya adalah kurung biasa, kurung siku, kurung kurawal, maka dibaliknya adalah kurung kurawal, kurung siku, kurung biasa. Jadi maksudnya, kalau ini adalah translate, rotate, scale, maka di sini adalah scale, rotate, translate. Demikian prosesnya. Saya tunjukkan sekarang. Ini saya tutup. Di sini kan saya ada 3 translate di sini. Saya copy. Di bagian bawah saya paste, terus saya sesuaikan nilainya. Di sini dia translate, ini translate negatif, nilainya positif. Di sini rotate, di sini rotate. Di sini nilainya positif, di sini berarti saya perlu kasih nilai negatif. Setelah itu di sini translate positif, di sini translate negatif. Oke, saya run sekarang. Oke, terus saya resize. Tidak ada perubahan sekarang. Karena ketika dia ada di sini, di bawah sini, ketemu dengan inverse-nya, nilai CTM-nya jadi netral lagi, jadi identitas lagi. Jadi ketika display dipanggil, dia akan start dari nilai fresh, dari nilai identitas. Ada pertanyaan dulu sampai sini? 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 Kalau tidak ada, saya teruskan. Ada pertanyaan kah? Saya teruskan. Ini latihannya. Terus ini cara yang kedua, menggunakan fungsi GLOAD identity. Pada awal program dijalankan, CTM adalah matrik identitas. Menetralisir CTM berarti juga mengidentitaskan matrik CTM. Memberi nilai identitas pada CTM dapat dilakukan dengan menggunakan perintah GLOAD identity. Caranya, ini saya tutup dulu. Di sini, ini saya tutup semua. Terus di bagian bawah di sini untuk membalik nilai CTM, GLOAD identity. Saya run. Oke, ini kalau saya resize tidak ada masalah karena sudah ketemu GLOAD identity di paling bawah. Ini cara kedua. Cara ketiga adalah dengan pendekatan stack. Di sini mengacu pada
struktur data, stack pada struktur data. OpenGL itu ceritanya menyimpan CTM dalam bentuk stack yang di struktur data ada nilai top, terus ada operasi push, ada operasi pop. Nah, ukuran stack untuk GL model view itu minimum 32 elemen, bergantung pada implementasi hardware. Nah, ada dua fungsi utama di sini, yaitu GL push matrix dan GL pop matrix. Yang push matrix itu digunakan untuk menduplikasi elemen teratas stack dan meletakkannya pada top elemen. Jadi di copy elemen teratas itu di copy, terus setelah itu hasil kopian diletakkan di top. Pop matrix itu menghapus elemen top, menjadikan elemen di bawahnya menjadi elemen top. Implementasinya gimana untuk ke sini? Implementasinya begini. Di sini sebelum dia melakukan operasi pengubahan CTM, saya kasih GL push matrix. Di bawahnya sini tidak lagi menggunakan GL load identity, tapi GL pop matrix. Jadi di sini kan masih identitas ketika pertama dijalankan, di push, di duplikat matriks identitasnya. Terus yang paling atas diubah nilai CTM-nya jadi ini. Dia dikasih gambar. Ketika keluar di pop. Jadi yang hasil penggambaran tadi di pop dihapus. Yang paling atas yang top itu sekarang tetap yang identitas. Nih, saya run. Hasilnya baik-baik saja. Di resize. Oke, ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Kalau tidak ada, lanjut. Sekarang transformasi setelah selesai, masuk ke topik bahasan 3 dimensi. Nah, kalau sebelumnya kita menggambar 2 dimensi di OpenGL itu kita menggunakan canvas atau viewing rectangle. Yang selalu saya contohkan, ketika kita menggambar pertama itu kita pakai menyiapkan kanvas dulu, bikin gambar. Terus baru kita gambar di sana. Nah, kalau yang di 3 dimensi kita tidak pakai kanvas, tapi pakai viewing volume. Jadi ada kayak balok begini yang kita definisikan nanti. Kita bisa atur ukurannya seberapa baloknya. Nah, terus dari balok ini kalau sebelumnya kalau kanvas itu ada di bidang Z sama dengan 0. Jadi ada 3 dimensi. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, kalau yang sebelumnya, yang kanvas itu sebenarnya
bagian dari balok, tapi hanya sekedar satu lembar begitu. Lembarannya terletak pada sumbu Z sama dengan 0, yaitu pada bidang X dan bidang Y. Nah, kalau yang di 3 dimensi, balok itulah tempat kita meletakkan objek-objek. Objek-objek yang ada di dalam box atau viewing volume itu nanti akan digambar, diproyeksikan ke arah bidang gambarnya di sini, yaitu Z sama dengan 0. Jadi kalau X, Y, Z nanti digambarnya karena kan di dunianya OpenGL boleh jadi 3 dimensi, tetapi kita melihatnya tetap kan 2 dimensi kan, lewat monitor. Nah, karena lewat monitor 2 dimensi, dia harus diproyeksikan ke tampilan 2 dimensi di sini. Nih, canvas viewing rectangle versus box viewing volume. Kalau viewing volume di sini kita definisikan viewing volumenya adalah kubus dengan panjang sisi 2, maka objek lingkaran, objek prisma di sini yang ada di dalam kubus akan tampil ke projection plane, ditampilkan di layar. Sementara objek ini segi 4 di sini yang ada di luar kubus dia tidak masuk, maka dia akan dipotong atau di clip out, tidak ditampilkan. Untuk mengatur tampilan viewing volume gunakan fungsi GL Ortho, left right, bottom top, dan near far di sini titiknya. Left, bottom, near, minus near karena dia ada di belakang sumbu Z-nya, di sini dia nilainya negatif. Terus di sini right, top, dan minus far. Far-nya jauh. Ini viewing volumenya ada di sini. Terus kalau kita hendak membuat aplikasi 3 dimensi, maka yang harus disiapkan itu ini. Gunakan GL Ortho, bukan Glue Ortho 2D. Terus gunakan GL Enable, GL Depth Test. Gunakan Glue Init Display Mode, Glue RGB, or Glue Depth. Gunakan GL Clear, GL Color Buffer Bit, or GL Depth Buffer Bit. Terus pada beberapa kasus digunakan ini, GL Shade Mode, GL Flat. Nah, ini perlu dicek. Komputer-komputer sekarang sudah tidak perlu ini, tapi ada kasus-kasus tertentu yang masih perlu. Nah, saya contohkan di sini, ini saya ambil dari modul praktikum. Nih, makanya modul praktikumnya saya posting. Saya buka modul praktikumnya di sini. Saya masuk ke modul, ini bisa dibaca ya, bisa dibaca. Modul ke-6. Modul 5. Ini termasuk tadi yang saya jelaskan tentang push matrix, pop matrix ini nanti bisa dilihat di sini penjelasannya. Di sini, nah ini saya copy programnya, program 6.1. Ini saya tutup dulu, terus ini saya hapus aja lah. Ini saya hapus ya nih. Ya, saya hapus, ada mainnya juga soalnya. Jadi saya butuhkan cuman itu. Saya paste di sini. Terus saya run. Tuh, munculnya kubus tapi wire cube, wireframe. Wireframe itu hanya digambar sisi-sisinya saja. Nih. Silakan dicoba dulu menggunakan program 6.1 sebelum saya lanjutkan penjelasannya.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada? Saya lanjutkan. Terus apa Pak sebenarnya wire cube di sini? Itu sebenarnya adalah objek 3 dimensi bawaan dari Glued. Untuk wireframe ada yang macam-macam. Nah, untuk wireframe ada Glued wire tripod, Glued wire sphere, Glued wire cone, Glued wire tetrahedron, Glued wire tetrahedron. Bisa dicoba satu-satu. Ini saya contohkan satu lagi ya, yang Glued wire tripod di sini. Jadi Glued wire cube-nya ini saya hapus, saya ganti jadi Glued wire tripod. Saya kasih 2 ukurannya. Saya run. Oh, tripod. Pot itu. Oke, ini bawaannya dari si Glued. Silakan dicoba yang lain-lainnya. Di sana ada macam-macam di situ. Terus, ini kan, kalau mau latihan, bikin wire tetrahedron di dalam wire cube. Nah, selain yang berbasis wireframe, ada juga objek solid bawaannya Glued, yaitu Glued solid cube, solid tripod, dan seterusnya. Saya tunjukkan solid cube. Saya ganti Glued solid. Saya kasih ukurannya 2. Saya run solid cube. Nah, dia solid. Tapi kok gini Pak tampilannya Pak? Ya, karena warnanya tunggal dan seragam. Jadinya tampilannya kayak begini nih, tunggal dan seragam. Loh Pak, kok nggak bisa kelihatan kayak ada gradasi warna Pak? Iya, karena belum ada proses pencahayaan. Nanti beberapa minggu ke depan atau minggu depan sudah saya kenalkan dengan proses pencahayaan. Nanti akan bisa terlihat gradasi warnanya. Kalau sekarang belum. Tampilannya seperti ini. Nah, bisa dicoba sendiri dengan yang lainnya. Terus, nih contohnya yang pot modelnya begini. Kelihatan flat. Tidak kelihatan ada gradasi apapun. Nah, terus, sekalipun Glued memiliki banyak objek 3 dimensi bawaan, kadang kita perlu objek 3 dimensi yang berbentuk khusus. Contoh, kubus warna yang tanpa shading. Nah, untuk itu, kita perlu tahu cara membuat objek 3 dimensi secara manual. Dikenalkan dengan ini, bangun bervolume. Dibuat dari kumpulan bangun datar yang menjadi pembatas sisi-sisi luarnya. Jadi kalau ini ada satu kubus, maka akan dibuat satu bujur sangkar untuk menutup sisi atas. Satu bujur sangkar lagi untuk menutup sisi depan. Satu bujur sangkar menutup sisi kanan. Satu bujur sangkar menutup sisi kiri. Satu bujur sangkar menutup sisi bawah. Satu bujur sangkar menutup sisi belakang. Jadi, kalau ini objek 3 dimensi itu ya, maka dia butuh satu sisi tutup pakai satu poligon. Kemudian sisi sini ditutup satu poligon. Sisi sini satu poligon. Sisi sini satu poligon. Sisi sini satu poligon. Dan sisi sini juga satu poligon. Hasilnya akan tertutup bentuknya balok. Tapi intinya butuh 6 poligon untuk membuat satu balok. Nah, ini dan perbedaan utama lagi kalau yang 3 dimensi. Kalau sebelumnya 2 dimensi itu GL vertex 2F, argumennya cuma 2 X dan Y. Untuk 3 dimensi sekarang 3 vertex GL vertex 3F, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk transformasi sendiri selalu dilakukan dalam format 3 dimensi sudah. Ini contohnya bikin kubus warna. Itu ada di
modul praktikum, ini kan program 61, di sini ada program 62. Saya copy program 62, fungsi displaynya saja, menggantikan fungsi display yang ada di sini. Saya copy dulu, saya run supaya tahu hasilnya dulu. Saya copy sini, saya run. Nih hasilnya, kubus manual yang tiap sisinya warnanya dikasih warna berbeda. Kalau mau gerakannya smooth, lebih smooth, rotasinya jangan besar-besar, rotasinya 15 saja, 15 derajat. Nih. Ups. Nih. Karena tiap sisinya warnanya berbeda, jadi dia lebih mudah terlihat bentuknya. Oh iya, ini bentuknya memang kubus, ada sudut-sudutnya seperti ini. Kalau yang tadi warnanya tunggal, tidak kelihatan. Nah, ini kalau di programnya tadi, berarti kan dia punya 6 buah poligon. Ini poligon pertama, sisi depan. Ini poligon kedua, sisi belakang. Ini sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah, sisi atas. Ada 6 poligon untuk membuat satu balok, satu kotak 3 dimensi. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya lanjutkan latihan. Dari kubus yang ada itu dimodifikasi jadi balok seperti ini. Terus relevansinya sekarang dengan demo 3. Ini saya tutup dulu. Demo 3 2 minggu lagi. Demo 3 2 minggu lagi. Nih. Ini sudah saya sempat singgung minggu kemarin. Tampilannya seperti ini normal dari atas, tapi kalau ditekan tombol V dia tampilannya jadi kelihatan 3 dimensinya. Ini bisa dirotasi, kelihatan semua objek yang ada di sini 3 dimensi. Baik dari pagar, dari petak-petaknya ini, petak-petak di sini ini. Lantai-lantainya ini semuanya 3 dimensi. Kemudian angka-angkanya semuanya 3 dimensi, tangga termasuk ular 3 dimensi. Terus termasuk bidak-bidak di sini 3 dimensi jugaan. Nah, jadi dari sekarang selesai kuliah ini sudah mulai bisa dicicil bagi tugas. Si mahasiswa pertama bikin 3 dimensi untuk pagar dan dinding-dinding. Mahasiswa kedua 3 dimensi untuk angka-angkanya. Mahasiswa ketiga untuk dinding, untuk apa? Untuk tangga. Mahasiswa keempat untuk ular. Mahasiswa kelima untuk ini bidak-bidaknya. Nah, atau mahasiswa kelima untuk ini lantainya. Karena bidak di sini seingat saya boleh. Nanti akan saya upload tugasnya. Kalau di sini boleh untuk pakai menggunakan glut bawaannya glut. Nah, berarti kan tapi angka-angkanya ya. Ini yang demo kemarin angka-angkanya tidak menggunakan poligon, maka perlu diubah supaya dia bisa tampil 3 dimensi. Bentuknya angkanya perlu bentuk kotak-kotak begini nih. Angka 2-nya jadi seperti ini. Angka 7-nya begini. Angka 6 begini, 9 jugaan. Itu supaya bisa dibikin bentuk baloknya. Bentuk 3 dimensinya.
Itu tampilannya jadi seperti ini. Oke. Ini sudah bisa dicicil. Bisa dicicil semuanya diubah. Nanti minggu depan akan saya kasih materi yang terkait ini, yaitu tentang transparansi minggu depan. Jadi kalau sebentar, transparansi itu minggu depan atau minggu depan. Jadi kalau dilihat dari bawah begini, lihat dia transparan. Kotaknya terlihat transparan. Ya kan? Terlihat si tangga ularnya ada di baliknya. Jadi siap-siapnya dari sekarang, sudah mulai mengerjakan dari sekarang, karena 2 minggu lagi seingat saya. Nanti akan saya kasih pengumuman 2 minggu lagi kita demo. Oke, sudah gitu aja materinya selesai. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Mahasiswa silahkan log off.